Menteri Keuangan telah memberikan hadiah sebelum Ramadan 1444 Hijriah dimulai, yakni penerbitan penetapan sumber pembiayaan bagi program kapal selam diesel elektrik bernilai 2,1 miliar US dollar. Nama kegiatan itu adalah Submarine Class 1800 tonnage dengan AIP. Sebagaimana diketahui, program pengadaan kapal selam diesel elektrik telah masuk dalam Green Book pada bulan Februari 2023. Dua firma kapal selam asal Eropa yaitu Naval Group dan TKMS kini berupaya memperebutkan program tersebut, sedangkan galangan kapal selam asal Korea Selatan hanya bisa menonton saja sambil menunggu nasib kontrak kapal selam DSME 209-1400 yang nasibnya digantung oleh Indonesia. Tentu saja Naval Group dan TKMS berupaya menawarkan solusi mereka kepada Indonesia sambil berupaya menyingkirkan satu sama lain. Lalu bagaimana penawaran yang diajukan oleh galangan kapal selam Prancis dan Jerman? Sejauh ini tidak banyak informasi detail yang dapat digali tentang penawaran kapal selam dari kedua galangan Eropa tersebut. Namun masih terdapat beberapa informasi yang beredar secara terbatas di lingkaran industri pertahanan di Jakarta. Berikut adalah informasi yang Sobat Militer Channel dapatkan dari sejumlah sumber yang kredibel. Naval Group nampaknya memiliki dua opsi penawaran dalam program akuisisi kapal selam Indonesia. Opsi pertama adalah opsi kapal selam non-AIP, dan opsi ini merupakan opsi utama yang diajukan oleh galangan yang juga membuat kapal selam nuklir buat Marine Nationale. Detail teknis mengenai kapal selam Scorpène non-AIP yang ditawarkan kepada Indonesia tidak tersedia karena hal demikian merupakan rahasia dagang. Hanya saja nampaknya kapal selam yang dijajakan memiliki performance yang tidak jauh berbeda dengan kapal selam Scorpène yang dibeli oleh Brazil. Opsi kedua adalah kapal selam kelas Scorpène yang mengadopsi AIP. Kapal selam AIP yang diajukan adalah opsi cadangan bagi Naval Group untuk dapat mengalahkan TKMS. Tantangan kritis bagi kapal selam Scorpène yang memakai AIP adalah sistem AIP itu belum pernah dipakai di kapal selam kelas Scorpène, walaupun sistem tersebut diklaim reliable dan qualified. Naval Group nampaknya mempunyai pekerjaan rumah untuk meyakinkan Kementerian Pertahanan bahwa sistem AIP buatannya dapat diandalkan. Tentang kemitraan industri, galangan yang memproduksi pula kapal perang permukaan ini mengajukan kemitraan industri kapal selam yang bersifat penuh. Maksudnya adalah konstruksi dua kapal selam kelas Scorpène sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia di bawah supervisi para insinyur Naval Group. Tawaran demikian bukan hal yang baru karena sejak 2 tahun terakhir Naval Group telah berkampanye tentang hal ini. Pada 10 Februari 2022, galangan Prancis ini telah menandatangani Joint Operating Agreement and a Strategic Partnership Agreement dengan galangan Indonesia, disusul penandatanganan Memorandum of Understanding tentang pendirian Indonesian Energy Research Lab pada 2 November 2022. Pendirian laboratorium tersebut terkait dengan penawaran Naval Group untuk adopsi baterai lithium-ion pada kapal selam kelas Scorpène mulai tahun 2030. Firma yang membuat fregat frame bagi Marine Nationale ini akan mengikuti jejak galangan Kawasaki Heavy Industry dan Mitsubishi Heavy Industry Jepang yang telah mengadopsi baterai lithium-ion pada dua kapal selam terakhir kelas Soryu. Kedua kapal selam tersebut adalah JS Oryu SS-511 dan JS Toryu SS-512, sementara 10 kapal selam kelas Soryu lainnya memakai Stirling AIP karya anak bangsa Swedia. Seperti Kawasaki Heavy Industry dan Mitsubishi Heavy Industry, Naval Group mempunyai keyakinan bahwa teknologi baterai lithium-ion dapat menyaingi AIP dengan biaya operasional yang lebih murah. Tawaran berikutnya dari Naval Group untuk kapal selam kelas Scorpène adalah kemampuan persenjataan. Selain dilengkapi dengan torpedo, kapal selam yang diajukan kepada Indonesia mempunyai kemampuan meluncurkan rudal anti kapal permukaan. Apabila Jakarta memutuskan Scorpène sebagai kapal selam pilihan, varian Indonesia akan dilengkapi dengan kemampuan meluncurkan rudal Exocet SM-39 dari bawah air. Rudal buatan MBD tersebut akan diluncurkan melalui tabung torpedo untuk mencapai permukaan sebelum terbang menuju sasaran yang telah ditetapkan.
ITAR Free merupakan tawaran berikutnya yang diberikan oleh Naval Group kepada Indonesia. Dengan penawaran tersebut, pabrikan kapal selam Prancis ini menjamin bahwa semua komponen dan subsistem kapal selam kelas Korben yang dijual ke Indonesia tidak mengandung defense article yang terikat pada ITAR, sehingga tidak akan ditemukan produk seperti buatan Raytheon Anxious pada kapal selam yang akan diproduksi di Indonesia ini. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Prancis sebagai negara produsen berbagai jenis senjata berupaya menerapkan ITAR Free sebagai implementasi dari strategic autonomy di bidang industri pertahanan. Kalangan kapal selam Jerman mempunyai kepentingan untuk kembali masuk ke pasar Indonesia setelah pasarnya diserobot oleh DSME sekitar 10 tahun silam. TKMS sebagai pesaing Naval Group mengajukan kelas U214 sebagai upaya untuk merebut pasar Indonesia. Tentu saja kapal selam ini sudah mengadopsi teknologi AIP dan sudah digunakan oleh beberapa angkatan laut negara non-Jerman. Tawaran kapal selam yang dilengkapi AIP adalah salah satu keunggulan TKMS daripada Naval Group. Walaupun Naval Group masih memiliki opsi kedua mengajukan kapal selam yang memakai AIP. Menyangkut aspek alih teknologi kapal selam, menurut sejumlah sumber, TKMS akan memberikan beberapa kegiatan terkait dengan produksi kapal selam kelas U214 kepada Indonesia. Namun galangan itu nampaknya tidak akan membangun semua kapal selam pesanan Indonesia di kalangan Indonesia. Detail mengenai pekerjaan apa saja yang akan dilakukan oleh galangan Indonesia belum didapatkan. Saat ini berkembang asumsi bahwa TKMS menawarkan pembangunan kapal selam kedua melibatkan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia, sedangkan konstruksi kapal selam pertama dilaksanakan sepenuhnya di Jerman. Untuk persenjataan kapal selam kelas U214, nampaknya tawaran TKMS masih bertumpu pada torpedo. Belum jelas apakah galangan Jerman ini menawarkan pula kemampuan peluncuran rudal dari bawah air pada kapal selam yang dijajakan kepada Indonesia. Satu hal yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah kapal selam kelas U214 mengadopsi rudal UGM-84 Harpoon sebagai rudal anti kapal permukaan. Sejauh ini belum ada informasi apakah kapal selam yang ditawarkan kepada Indonesia akan mengadopsi rudal buatan MBDA atau tidak. Belum jelas pula apakah TKMS akan menawarkan pula ITAR Free untuk menandingi proposal Naval Group atau tidak. Namun apabila memperhatikan komponen dan subsistem yang dipakai pada beberapa kapal selam produksi TKMS, selalu terdapat komponen maupun subsistem karya anak bangsa Amerika Serikat di dalamnya. Hingga saat ini belum ada informasi bahwa galangan yang berbasis di Kie ini akan memasukkan ITAR Free sebagai salah satu solusi kepada Indonesia. Informasi tentang beberapa hal menyangkut penawaran Naval Group dan TKMS pada dasarnya merupakan informasi awal yang dapat berubah seiring dengan berlangsungnya negosiasi kedua galangan tersebut dengan Kementerian Pertahanan. Keputusan pengadaan kapal selam akan memadukan sejumlah aspek seperti aspek geopolitik, teknologi, keuangan, dan lain sebagainya. Keputusan yang akan diambil nantinya merupakan keputusan politik, di mana keputusan politik boleh jadi tidak selalu selaras dengan logika publik. Penentu akhir pertarungan antara Naval Group dan TKMS di Indonesia adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.